gengs, balik lagi nih sama aku pastinya di @review105. Nah, kali ini aku mau spoiler film Thailand tahun 2015 bergenre komedi romantis yang judulnya Cat Awap atau bisa juga dibaca Cat Awol. Diperanin sama Bevan Pinchanok dan P.A. Arak. Film ini bercerita tentang mahasiswa yang lagi magang di agensi iklan, ketemu dan naksir sama asisten sutradara yang ganteng pol. Nah, agensi ini dapat tawaran buat iklan yang modelnya seekor kucing. Gak gampang dong pastinya ngebuat kucing bisa acting. Ya udah yuk. Kalau gitu subscribe dulu kali ya channel @review. Jangan lupa komen, like, dan share juga boleh banget, oke? Ada cewek namanya Mayo lagi jalan menuju tempat magangnya di sebuah agensi iklan. Sambil chat sama temen yang namanya Pang ini udah ngewanti-wanti jangan sampai ngedeketin Mor. Mor itu asisten sutradara di Sati Studio. Soalnya Mor udah incerannya si Pang. Mayo juga sebenarnya nggak tahu dan nggak kenal Mor siapa. Lagi asik-asik chat, Mayo naik motor yang dia pikir itu ojek. Padahal bukan, abisnya warna rompi si cowok itu sama sih. Di tempat magang, Mayo disuruh nunggu sama Mor untuk sesi wawancara magangnya sampai syuting iklannya kelar. Mayo duduk sambil ngeliatin Mor. Dia kayak terkesima sama kegantengannya Mor. Nah, udah kelar tuh syuting iklannya. Mor nyamperin Mayo ke ruangan. Dia mulai nanyain dari namanya, terus sampai ditanya udah punya pacar apa belum. Soalnya Mor gak suka ada pemagang yang punya pacar. Mungkin bakal ribet kali ya, gak bisa fokus sama kerjaannya. Untung dijawab belum punya pacar sama Mayo. Akhirnya diterima deh Mayo jadi pemagang. Oh iya, sebelumnya Mor juga nanya apa kelebihan yang Mayo punya. Mayo bingung mau jawab apa. Akhirnya dia bilang kekurangannya banyak, tapi gue yakin lo bisa ngeluarin bakat terpendam gue dan gue bakal jadi aset perusahaan. Pede banget sis. Jadi ternyata Sati Studio dapat tawaran buat iklan ramen dari klien Jepang. Dipresentasiin tuh hasil iklan yang dibuat sama Dot si sutradara temennya Mor. Tapi ternyata klien Jepang ini mau peran utamanya diganti jadi seekor kucing. Dot nge-okein, dia bilang gampang lah nanti dibuat dari komputer kayak animasi gitu. Tapi kliennya nggak mau, dia maunya kucing asli dan tetap disanggupin sama Dot. Di perjalanan pulang ke studio, Dot sama Mor kebingungan gimana caranya nyutradarain kucing. Nah, Dot ngasih challenge nih ke Mor. Dia bakal promosiin Mor jadi sutradara asal Mor mau nyutradarain iklan ini. Selidik punya selidik, ternyata Dot ini fobia sama kucing. Makanya dia ngelimpahin iklan ini ke Mor. Besokannya, Mor nugasin ke Mayo untuk jadi pelatih kucing sementara. Si Mayo ngunduh aplikasi yang katanya bisa nerjemahin bahasa kucing. Mor nyobain tuh aplikasi itu dan gak berhasil. Di situ Mor ngingetin Mayo untuk selalu pakai tanda pengenalnya yang udah digambarin kucing di fotonya Mayo. Lucu. Terus mereka ngadain rapat kecil buat nentuin kucing mana yang bakal jadi model iklannya. Ditanya satu-satu sama si Dot, pada punya masukan apa nih? Tapi semua model kucing tuh kayak nggak ada yang cocok, malah ada yang nyaranin pakai boneka. Abis itu Mayo, Mor, sama Susi fotoin kucing-kucing yang udah ditentuin buat dikasih lihat ke klien Jepang. Nah, Mor sama Dot tiba-tiba dipanggil sama kliennya, berangkat deh mereka berdua ke Jepang. Sampai di Jepang, untuk nemuin kliennya itu tuh ribet banget. Kayaknya si klien ini sangat menjunjung tinggi budaya negaranya ya. Mor sama Dot disuruh ganti baju ala-ala Jepang gitu. Nah, ini lucu nih. Jadi mereka masuk ke ruangan ganti baju, maksudnya disuruh tunggu dulu, diambilin bajunya. Tapi mereka nggak tahu yang ada di ruangan itu cuman baju sumo. Mor yang disuruh sama Dot buat ganti baju sempat nolak. Dipaksa-paksa terus kan tuh si Mor. Ya udah akhirnya mereka keluar ruangan pakai baju sumo. Pantatnya kemana-mana. Ada salah satu pelayannya si klien itu tuh asli dari Thailand.
ngeliat Mor sama Dot begitu, Pelayan itu kayak nahan ketawa dan si Mor langsung ngumpet di belakangnya Dot. Dia malu. Oh iya, klien dari Jepang ini namanya Tuan Kobayashi ya. Udah tuh, mereka diarahin sama si pelayan ke ruangan. Lagi lihat-lihat foto, Tuan Kobayashi masuk dan ngasih tahu kalau dia itu Yakuza, gangster Jepang gitu. Dot sama Mor langsung jiper di situ. Mereka disuruh duduk, terus mereka ngasih lihat hasil foto-foto kucing, disuruh pilih tuh mau pakai kucing yang mana. Tapi Tuan Kobayashi tuh kayak maunya pakai kucing peliharaan yang dia sayang banget. Nama kucingnya Johnny. Keluar tuh si Johnny. Keren banget dong, kucing doang baju sama gayanya. Mor sama Dot bengong lihat kucingnya dan si klien bilang besok dia bakal ngirim Johnny ke Sati Studio. Ya udah, Mor sama Dot balik lagi ke Thailand. Besokannya, Sati Studio lagi pada santai-santai. Terus asistennya Tuan Kobayashi datang bilang kalau Johnny tuh udah datang. Tahu nggak? Johnny diantar sama cewek cantik, seksi lagi. Wah, luar biasa si Johnny. Pas Johnny mau difoto, tadinya Mayo biasa aja gitu memperlakukan Johnny. Ya, selayaknya kucing-kucing lain. Terus Mor ngasih tahu itu tuh kucing punya Yakuza. Langsung di situ Mayo manggil si Johnny Tuan. Mayo sama Mor kewalahan buat ngebujuk Johnny supaya dia bisa acting. Tapi karena hal itu, Mayo sama Mor makin deket. Mereka mulai intens chattingan. Oh iya, waktu itu Mayo minta pertemanan di Facebooknya Mor. Baru diterima tuh sama Mor. Kan sifat cewek kalau suka sama cowok pasti kepo sampai ke akar-akar kan. Dibuka semua foto-fotonya Mor zaman dulu. Dan ketemu foto Mor sama cewek yang ternyata mereka tuh udah putus. Status hubungan Mor di Facebook juga udah single. Mayo happy banget liatnya. Dia jadi kayak punya kesempatan ngedeketin Mor. Abis itu besokannya Mayo disuruh nyari pelatih hewan. Pas nomornya dihubungin sama Mor, nggak taunya dia cuman bisa ngelatih monyet doang. Terus Mor, Mayo sama semua tim udah pusing banget, nyaris putus asa ngurus si Johnny. Johnny tuh ngeberantakin setting tempat sampai dia makan tikus. Di rumah, Mayo buka aplikasi namanya Pantip, semacam aplikasi curhat-curhat gitu mungkin ya. Mayo nulis di forum nih kayak gini. Anak magang yang naksir mentornya menurut kalian gimana? Responnya tuh semua kayak pada gak ngedukung. Tapi ada satu balesan yang ngebales, gue ngerti banget perasaan lo. Kalau emang cinta lo harus kejar. Dari situ Mayo kayak jadi lebih percaya diri sama saran-saran ya dari orang ini. Mayo nyari tahu tipe cewek Mor kayak gimana sambil ngeliatin foto mantannya Mor. Pas besokannya kerja, Mayo nyoba pakai baju kayak mantannya Mor, crop tee sama rok pendek. Mor yang ngeliat gitu mungkin mikir ya, kenapa Mayo pakai baju kayak gitu pas lagi ada kerjaan di sawah. Malah dikerjain dong sama Mor. Mayo disuruh lompat ke lumpur sambil ngangkat pupuk. Kotor semua bajunya Mayo. Kasian. Udah kelar nih syuting di sawah. Perjalanan balik ke studio, Mayo mukanya kelihatan capek, bete. Terus Mor pakai bilang lagi ke Mayo, kamu cewek yang menarik. Gimana coba cewek gak kelepek-kelepek digituin sama cowok yang dia suka, ya kan? Dan kayaknya nih, Mor juga suka sama Mayo. Baru kayaknya sih ya. Sampai di studio, Mayo bilang sama Mor, dia udah frustasi ngelatih Johnny. Lagi ngobrol, Susi masuk. Kok ngeliat Mayo pakai bajunya Mor. Di situ Susi tuh udah curiga kalau mereka tuh saling suka. Di jalan pulang ke rumah, Mor nawarin Mayo pulang bareng. Udah nih, si Mayo masuk ke mobilnya Mor. Mor nanya rumahnya di mana. Mayo jawab nama kota yang kelihatannya jauh dari tempat tinggal Mor. Mor langsung ngeberhentiin mobil terus nyuruh Mayo pulang sendiri. Kasian. Dasar Mor, PHP aja. Besokannya persiapan syuting si Johnny. Sebelumnya mereka ngadain briefing dulu. Pas lagi briefing, Mayo chat Mor. Nekat nih dia ngajak makan malam bareng. Tapi Mor nanggepnya tuh kayak Mayo salah kirim chat. Ya udah, Mayo bilang iya salah kirim.
Nah, si Mor nganggapnya Mayo tuh mau ngedate sama pacarnya. Terus Mor nyuruh Mayo bilang ke pacarnya kalau Mayo nggak bisa ngedate sampai kerjaan kelar. Padahal Mayo aja belum punya cowok. Malam pas Mor mau pulang, dia ngelihat Mayo lagi ngerjain storyboard. Mor tuh mau nemenin Mayo kerja sambil main gitar nyanyi-nyanyi. Terus sambil nyanyi, Mor bilang ini lagu untuk Mayo. Duh Mor, bikin anak orang Arab terus. Si Mayo yang lagi berbunga-bunga malah gak konsen ngerjain kerjaannya. Akhirnya disuruh pulang tuh. Dan Mor beneran niat mau nganter pulang. Ada aja cobaannya. Mobilnya Dot parkir pas di depan mobil Mor, jadi ngalangin gitu. Si Mor bilang ya udah ada yang lebih seru nih. Mereka naik sepeda goncengan, romantisnya. Tapi karena Mor naik sepeda, Mayo dianterin jadi cuma sampai kayak dia tuh nemu taksi doang. Di dalam taksi Mor ngechat Mayo nunjukin perhatian-perhatian kecil tapi gemes. Kayak nyuruh Mayo ngirim nomor lisensi si supir. Itu kan cuma perhatian kecil ya, tapi tuh kayak berbunga-bunga gitu. Besokannya Mor sama Mayo ke museum untuk ambil gambar-gambar. Gak ngerti deh buat apa ya. Habis dari situ mereka ke bar. Di bar ada Susi sama timnya juga. Mereka tuh main truth or dare. Pas giliran botol nunjuk ke arah Mayo, Mayo ditanya sama Susi siapa cowok di kantor yang Mayo suka. Wah deg-degan itu pasti si Mayo ditanya begitu di depan Mor ya. Tapi Mayo malah jawab itu ngasal. Dia bilang Dot. Padahal ya mereka pada gak percaya pasti kan. Akhirnya muka Mayo dicoret-coret sama Mor. Curang deh, giliran nyoret-nyoret mukanya Susi gambarnya tuh gak karu-karuan. Giliran nyoret mukanya Mayo malah dibuatin coretan kucing. Jadi lucu. Terus Mayo ini izin mau ke toilet tuh. Padahal Mayo juga sekalian mau curhat sama si mentor cintanya yang waktu itu dia curhat di forum. Mayo bilang kalau dia diajak makan malam bareng. Terus si mentor cinta ini malah ngeyakinin Mayo untuk ngungkapin perasaannya. Nah ini tuh waktunya tepat banget. Gak lama ada Mor lewat, ngeliat Mayo kayak lagi ngechat. Abis itu Mor bilang mau ke toilet. Pas balik badan ada Pat. Pat ini mantan pacarnya Mor. Mor sempet kaget, ternyata Pat datang ke tempat itu sama pacar barunya. Pacar baru Pat ini kayak ngehina Mor, katanya muka-muka modelan Mor ini tuh kayak gay, kayak homo. Di situ Mor kesel banget. Balik dari kamar mandi, dia langsung mabok, minumnya banyak. Padahal tadi Mor tuh sempet bilang kalau malam ini mereka nggak boleh sampai mabok, gara-gara besok ada syutingnya si Joni pagi-pagi. Mor saking keselnya, dia naik ke atas panggung buat nyanyi. Sebelum nyanyi, Mor bilang dia mau persembahin lagu ini buat cewek yang dia suka. Yang cewek ini tuh juga suka sama lagu yang mau dia bawain. Mayo udah pede aja dong kalau lagu itu buat dia. Atas saran dari mentor cintanya Mayo tuh ngetik chat, Mor, I love you. Dan karena Mayo denger lagi kalau ternyata lagu itu bukan Mor bawain untuk Mayo, jadi Mayo berencana ngurungin niatnya. Nge-send chat tadi, malah gak sengaja kekirim. Mungkin zaman dulu chat belum bisa dihapus kali ya. Waktu itu Mayo tuh sedih banget. Dia pergi dari bar, terus si Mor kayak bener-bener sakit hati, nyanyiin sampai dia ngerusak gitar di bar itu. Mayo pergi dari bar itu sambil nangis. Dan pas dia di jalan naik ojek, Mayo keinget hal-hal manis yang Mor lakuin ke Mayo. Sampai di depan kos-kosan Mayo, pas banget nih hujan. Kayak alam tuh bersahabat banget gak sih sama perasaan Mayo saat itu? Sedih. Besokannya, hari H jadwal Joni syuting, Mayo datang ke studio dalam keadaan murung gak kayak biasanya. Dia disamperin sama Mor. Terus Mor nanya, kenapa Mayo nyuci mukanya? Padahal kan coretan yang semalam dibuat sama Mor itu gak boleh dihapus. Tapi ya Mayo diem aja. Akhirnya syuting dimulai tuh. Pas udah dapet nih kucingnya lagi ngepas banget mau pura-pura makan ramen, si asisten Kobayashi tiba-tiba bilang cut gitu.
Dia tuh ngeliat ada lalat di dekat ramen itu, padahal nggak ada sama sekali. Mulai lagi syutingnya. Untuk yang kedua kalinya, asistennya Kobayashi nyuruh berhenti lagi. Katanya sekarang ada setannya. Itu kelihatan jelas di kaca. Nggak taunya itu Mayo yang lagi berdiri mantulin kaca. Dia berdiri diem gitu doang. Kata kru-kru yang lain, apa yang udah dibuat sama Mor sampai Mayo kayak gitu? Pada nyalahin si Mor. Ya Mor jawab, gue gak ngelakuin apa-apa kok, dia kan cuma anak magang. Mayo yang denger gitu ngeliatin si Inis banget ke arah Mor, kesel dia digituin. Udah tuh akhirnya syuting kelar, mereka dapat yang ngepas banget adegan Johnny, terus pindah ke outdoor. Lagi mau mulai action, tiba-tiba Tuan Kobayashi nelfon asistennya, ngabarin dia mau datang saat itu juga pakai helikopter. Saking kangennya sama Johnny. Dengan entengnya Tuan Kobayashi nanya, saya nggak ganggu kegiatan syuting kan? Dijawab sama Dot, ya nggak ganggu, tapi ngeberantakin setting lokasi. Kesel padahal itu si Dot sama semuanya, semua kru ya. Tuan Kobayashi minta ketemu sama Johnny dan asistennya bilang, ya udah yuk tunggu aja di dalam ruangan, nanti Johnny dianterin buat nemuin Tuan Kobayashi. Mor nyuruh kru buat nganter Johnny ketemu sama si ayahnya itu. Dan nyeting ulang lagi lokasi syutingnya. Tapi Johnny-nya ngilang. Karena Mayo lupa ngunci kandangnya pas ada angin kencang dari helikopter tadi. Mayo langsung panik, terus nyari Johnny kemana. Dot nyalahin Mor dong gara-gara Johnny ngilang. Terus Mor diancem bakal dipecat. Si Mayo yang ngedenger itu tuh kaget dan bilang ini semua salahnya dia. Tapi Mor bilang ini tanggung jawabnya Mor. Mayo debat di situ sama Mor. Ini kesalahan Mayo, jadi Mayo yang harus nerima hukuman. Mor yang ngerasa aneh sama tingkahnya Mayo, terus dia nanya, Mayo kamu nih kenapa sih? Mayonya jawab ya nggak apa-apa, aku cuma anak magang. Dibales kayak gitu. Si Mayo langsung lari nyari Johnny, terus dikejar sama Mor. Mor manggil-manggil Mayo, dia nanya semalam kemana, kok pergi gitu aja? Dijawab sama Mayo, udah sekarang fokus nyari Johnny aja dulu. Di ruangan Tuan Kobayashi, dia lagi marah kenapa Johnny bisa sampai hilang. Gimana kalian ngejamin keselamatannya Johnny? Tuan Kobayashi di situ khawatir banget, soalnya Johnny itu kucing yang penakut, katanya. Mor sama Mayo masih nyari Johnny. Mor narik tangannya Mayo, terus bilang, jangan kayak gini, aku suka Mayo yang kayak biasanya. Lagi ngomong gitu tiba-tiba Mayo ngelihat Johnny lagi jalan sama kucing lainnya, kucing betina. Mereka langsung ngejar Johnny dan ngasih kabar ke Dot kalau mereka nemuin Johnny. Dot sama Tuan Kobayashi mutusin untuk nyusulin datang ke tempat Johnny ditemuin. Sampai akhirnya Johnny berhenti lari karena ada anjing galak. Kirain Johnny bakal berantem sama anjing itu. Nggak taunya Johnny lari kenceng ketakutan. Ya Mayo sama Mor juga ikutan lari. Terus pas mereka berhenti ngejar Johnny, kecapean tuh duduk. Mor nanya lagi ke Mayo, chat kamu yang kemarin malam itu maksudnya apa? Mayo bilang itu cuma salah ketik. Dijawab sama Mor, oh aku kira itu beneran. Mayo bilang lagi, ya gimana emang kalau itu beneran? Mor jawab, kalau itu beneran aku nggak sampai kelar ngejelasin. Mor ngeliat Johnny naik ke kapal. Mereka ngejar Johnny sampai kayak ke pelabuhan gitu dong, jauh bener. Mereka ngejar Johnny lagi sampai ke kapal. Pas dilihat Johnny lagi berduaan sama kucing betina yang tadi ikut kejar-kejaran juga. Gemes. Tiba-tiba ada suara klakson kapal yang ngebuat Johnny sama pacarnya kaget. Terus kabur lagi. Capek banget gak sih ngejar kucing doang, astaga. Nah, di situ Johnny hampir ketabrak sama mobilnya Dot dan diselamatin sama Mayo. Tapi Johnny-nya tuh kayak kelempar tinggi. Dan abis itu lanjut deh ke scene Dot sama Mor tuh lagi presentasiin iklan kucing ke Tuan Kobayashi. Tuan Kobayashi kelihatan puas banget sama hasilnya. Padahal itu juga the power of editan komputer. Abis itu Tuan Kobayashi punya satu produk lagi nih. Dan dia mau model utamanya tahu nggak apa? Ikan mas, ya ampun ada-ada aja deh ah.
Nah, scene terakhir nih. Mayo sama Mor lagi di kafe. Mor tuh ngirim stiker kayak ngasih bunga gitu lewat chat ke Mayo. Lagi mereka ketawa, ada aja suasana yang bikin jadi nggak enak. Pat, si mantan pacarnya Mor ini tuh nelfon. Nggak tahu apa yang diomongin sampai Mor keluar dari kafe itu buat jawab teleponnya Pat. Mayo kelihatan sih mukanya kecewa lagi. Mayo mutusin untuk pergi dari kafe. Balik-balik dari si Mor teleponan sama Pat, Mayo tuh udah nggak ada, udah pergi dia. Dan di hari terakhir Mayo magang, dia pamitan sama semua tim. Tapi tetap yang dicari-cari ya si Mor. Mayo juga posting di Facebook fotonya dia dengan caption, "Terima kasih udah ngejaga saya selama saya magang." Mayo yang lagi bawa barang-barangnya mau pulang, disamperin sama Mor. Ngajakin Mayo pulang bareng dan nanya kenapa Mayo nggak ngucapin selamat tinggal ke Mor. Di situ Mayo nolak ajakannya Mor buat dianterin pulang. Minta maaf juga karena tadi di kantor emang Mor lagi nggak ada. Mayo pamit tuh, dia jalan lagi. Mor turun dari mobil, manggil, terus nyamperin Mayo. Terus bilang, tau nggak apa? Gini, gimana kalau aku pindah ke sisi kamu? Aduh, endingnya gemes. Happy ending dong mereka. Yeay. Udah kelar juga nih spoilernya. Kalau didengar dan ditonton, film ini tuh jalan ceritanya simpel banget ya. Tapi nggak tahu kenapa aku suka banget dari penggunaan kucing yang ada unsur endorse-nya sampai ke budaya Jepangnya tipis-tipis. Just nonton lengkapnya ya. Bisa bikin kita cuci mata juga loh sama pemeran utamanya. Oke, makasih ya gengs untuk dengerin spoiler aku kali ini. Sehat-sehat terus kalian. Bye.